Baik, mari kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan merenungkan satu tema hari ini, yaitu mempertaruhkan masa depan kekristenan. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita membaca secara bertanggapan dari Galatia pasal yang kedua, ayat ke-11 sampai ayat ke-21. Saya akan membacakan ayat ke-11, Bapak Ibu ayat 12 bersama dengan Singer, dan sampai kepada ayat ke-21, dua perikop yang sangat penting di dalam surat Galatia ini. Bagian pertama adalah Paulus bertentangan dengan Petrus, lalu bagian yang kedua Paulus kemudian memaparkan mengenai orang Kristen itu dibenarkan di dalam iman. Mari kita membaca, saya ayat yang ke-11 terlebih dulu. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab dia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan, dan kembali kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur tidak habis-habisnya ketika kami menyadari bahwa Engkau telah membenarkan kami, Engkau telah menebus kami, Engkau telah mengampuni kami, menghapuskan seluruh dosa-dosa kami, menjadikan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan juga bahwa setiap minggu kami menerima undangan dari Tuhan untuk beribadah. Bukan karena Allah begitu perlu untuk disembah, tetapi kamilah yang harus senantiasa mengingat betapa besar anugerah Tuhan, dan kami rindu untuk datang menyembah Engkau. Kami juga berdoa bersyukur ketika kami boleh merenungkan firman. Kami terus minta, berikanlah kepada kami dahaga seperti rusa yang rindu kepada air yang jernih, kepada air yang akan memuaskan dahaganya. Maka biarlah kami juga senantiasa rindu kepada firman-Mu yang memuaskan akan dahaga jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan untuk satu perenungan firman-Mu Tuhan. Bawalah kami lebih dekat dan lebih mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada hari ini saudara sekalian, saya mengajak kita untuk merenungkan mengenai act and consequences. Mengenai tindakan dan konsekuensi. Mengenai apa yang diperbuat dan apa akibatnya.
Satu hal yang kita perbuat jangan dianggap sepele. Satu perkataan yang kita lontarkan jangan dianggap biasa. Karena mungkin itu akan membawa dampak yang besar yang bisa sangat membangun. Atau sebaliknya membawa dampak yang bisa sangat merusak. Baik bagi umat manusia atau at least bagi orang-orang yang ada terdekat dengan kita. Apakah saudara pernah mendengarkan nama Gavrilo Princip? Mungkin kita pernah mendengar, mungkin kita tidak pernah mendengar. Ini adalah nama dari orang yang menembakkan satu peluru, hanya satu peluru saja. Dan peluru itu, dia menembakkan dua peluru, satu mengenai sang suami, satu mengenai istri. Dan dia menembakkan satu peluru yang melukai Pangeran Franz Ferdinand. Pangeran Franz Ferdinand adalah pewaris tahta Austria-Hungaria. Dia menembakkan peluru itu di kota Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914. Hanya satu peluru. Dan satu tindakan, satu peluru itu melukai Pangeran Franz Ferdinand yang akhirnya dia tewas. Gavrilo Princip tentu dia tidak menyangka bahwa satu peluru yang ditembakkan itu, satu peluru, hanya satu peluru, itu kemudian menyeret dunia ke dalam perang dunia yang pertama yang menyebabkan diperkirakan 15 sampai 22 juta orang yang tewas, baik secara langsung, terutama secara langsung, dan ada juga yang karena kena wabah, penyakit dan sebagainya, saudara sekalian. 15 sampai 22 juta orang yang tewas, 23 juta yang terluka atau cacat, dan kita bisa bayangkan dampak sosial dan ekonomi yang tidak terhitung selama bertahun-tahun, peperangan yang terjadi, duka cita yang ada di setiap rumah oleh karena kehilangan yang disebabkan oleh peperangan, dan kita bisa membayangkan musnahnya potensi-potensi muda yang mereka bisa jadi apa saja. Mungkin mereka bisa menjadi seorang musikus yang handal. Mereka bisa menjadi seorang insinyur yang berguna. Mereka bisa menjadi guru yang baik. Mereka bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara sekalian, kita tidak sadar betapa banyaknya anak-anak muda yang diseret ke dalam peperangan, yang dipaksa untuk saling membunuh, yang kemudian habis masa depannya, saudara sekalian. Dan perang dunia pertama itu sekaligus menyimpan bom waktu 20 tahun kemudian meletus perang dunia yang kedua. Saudara, mungkin kita mengatakan hanya satu peluru, hanya satu tindakan, tetapi dampaknya luar biasa. Maka mari kita memikirkan satu tindakan yang kita perbuat, satu perkataan yang kita lontarkan, itu bisa memiliki dampak yang sangat panjang. Setiap tindakan kita, setiap perkataan kita itu bisa membangun, tetapi juga bisa menghancurkan. Menghancurkan itu pasangan kita, menghancurkan relasi di dalam pernikahan, menghancurkan relasi orang tua dengan anak, menghancurkan jemaat di mana kita bergereja, menghancurkan pekerjaan kita. Saudara sekalian, kadang kita tidak sadar efek yang terjadi. Saya pernah dalam satu resepsi bertemu dengan satu orang yang dia tidak bisa makan daging. Kenapa tidak bisa makan daging? Apakah ada alergi? Tidak. Dia tidak bisa makan daging ayam, sapi, babi, apapun juga. Dia hanya makan ikan. Kenapa dia hanya makan ikan? Karena waktu dia kecil, ada ayam yang dia sangat sayang. Lalu ayam itu diambil orang tuanya, lalu disembelih, dipotong untuk makan. Saudara sekalian, itu menimbulkan satu trauma bagi dia. Dan sampai umur sudah lebih tua daripada saya, dia tidak bisa makan daging, saudara. Nah, saudara sekalian, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu bisa memiliki dampak yang sangat luas yang kita tidak tahu. Maka di dalam kelas pranika, saya selalu mengatakan, hati-hati di dalam kemarahan kita. Mungkin kita mengatakan, saya memang orangnya seperti itu, tapi setelah saya marah, semuanya lewat, saya sudah lupakan. Saya mengatakan, baik, engkau bisa melupakan, tapi bagaimana dengan pasanganmu? Bagaimana dengan anakmu? Apakah dia bisa melupakan itu begitu saja?
Kadang-kadang kita tidak sadar, saudara sekalian. Ada satu perkataan yang menarik. 1 menit kemarahan, 1 menit hawa nafsu yang lepas, 1 menit ketamakan yang tidak bisa dikendalikan, itu bisa menyeret ke dalam kesengsaraan yang lama dan tidak habis-habisnya. Seorang suami yang tidak sadar, 1 menit hawa nafsu yang tidak pada tempatnya, itu bisa menghancurkan seluruh hari depan. Maka saudara sekalian, kita ingat apa yang kita kerjakan itu bisa berdampak besar. Maka hari ini kita merenungkan tema ini, mempertaruhkan masa depan kekristenan. Kita merenungkan satu tindakan daripada Paulus yang walau kelihatannya biasa saja, tetapi berdampak besar bagi kekristenan. Sampai kapan? Sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Satu tindakan daripada Paulus, tindakan yang sepele, tetapi berdampak sangat luas sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana teguran keras diberikan oleh Paulus kepada Petrus. Petrus adalah soko guru daripada gereja. Petrus adalah pemimpin daripada jemaat. Dan Paulus memberikan teguran yang keras kepada Petrus di Antioquia. Ketika Petrus yang awalnya dia makan bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi, menandakan kekristenan yang terbuka bagi siapa saja. Dia bebas menikmati persekutuan dengan orang-orang non-Yahudi. Tetapi dia tiba-tiba menjadi canggung dan dia mengundurkan diri dan dia menjauhi orang-orang bukan Yahudi itu. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi yang bersunat dari kalangan Yakobus itu datang. Mereka adalah orang-orang yang memegang Taurat dengan ketat. Mereka Kristen, tetapi mereka masih memegang Taurat dengan ketat. Kristen dan Taurat, anugerah dan Taurat itu mereka anggap berjalan bersamaan. Nah, Petrus ketika melihat mereka datang, Petrus menjadi kaget. Lalu dia pelan-pelan menyingkir, menjauhi, tidak mau bergaul dengan orang bukan Yahudi. Yang celakanya, orang-orang Kristen yang lain lihat Petrus, ini pemimpin jemaat, ini tokoh penting dalam gereja. Petrus itu di dalam Katolik dianggap sebagai paus yang pertama. Bayangkan posisi Petrus sebagai soko guru jemaat, lalu yang lain turut berlaku serta di dalam kemunafikan Petrus dan termasuk Barnabas. Maka Paulus dia menegur dengan keras. Dan teguran Paulus ini bukan sembarang teguran. Paulus bukan tegur karena dia mau menunjukkan dia juga rasul. Bukan. Paulus memang diragukan kerasulannya oleh banyak orang pada zaman itu. Tapi Paulus bukan menegur karena ingin menunjukkan dia juga punya taring. Dia juga punya kuku. Dia mau menunjukkan egonya. Bukan. Melainkan teguran ini dilontarkan karena Paulus sadar bahaya yang sangat besar berkenaan dengan pondasi dari kekristenan. Pondasi yang sangat penting. Doktrin yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Jikalau teguran itu tidak diberikan, saudara, kita bisa bayangkan betapa kacau balaunya kekristenan. Sekarang pun begitu banyak pengajaran yang simpang siur. Tetapi bayangkan jikalau pada saat itu Paulus tidak memberikan teguran itu. Saya mengingat teguran yang diberikan berpuluh tahun. Pendeta Stephen Tom berteriak tentang pengajaran yang simpang siur, Injil kemakmuran, pengajaran-pengajaran yang banyak macam yang tidak berlandaskan kitab suci masuk. Dan Pendeta Stephen Tom sudah mengingatkan betapa itu semuanya bisa menjadi investasi setan di hari depan, mengacaukan kekristenan. Dan itu terjadi, saudara. Nah, saudara sekalian, kita melihat teguran Paulus ini sangat penting. Apa kebenaran pondasi yang ditegakkan melalui teguran Paulus di Antioquia? Paling tidak ada 5 kebenaran penting yang ditegakkan oleh Paulus melalui teguran kepada Petrus di Antioquia. Nah, saudara sekalian, ini hal yang berpotensi diselewengkan oleh Petrus. Hal yang berpotensi digeser oleh Petrus. Apa saja, saudara sekalian? Yang pertama adalah kesatuan daripada gereja. Petrus adalah seorang Yahudi, tetapi melalui imannya kepada Kristus, dia telah menjadi seorang Kristen. Karena dia adalah seorang Kristen,
dia menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Nah saudara, gereja ini penting ya. Kita waktu menjadi orang percaya tidak menjadi orang percaya di luar gereja, tetapi kita menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Dan di dalam gereja tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan status sosial, tidak ada perbedaan gender, tidak ada perbedaan latar belakang. Nah kita harus bersyukur jikalau kita masih berada dalam gereja di mana masih bermacam, ada suku-suku yang bermacam, ada latar belakang macam-macam, ada status sosial yang berbeda, semuanya dikumpulkan menjadi satu. Galatia pasal 3 ayat 28 mengatakan, di dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara bayangkan gereja pada masa mula-mula itu. Orang begitu kaget lihat. Di dalam perkumpulan jemaat, Tuhan bisa duduk bersama dengan hambanya. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tetapi itulah gereja. Maka Petrus pun juga sudah diajar oleh Tuhan pelajaran penting ini. Pertama, di rumah Kornelius ketika Petrus makan bersama dengan keluarga Kornelius dan kemudian di sidang di Yerusalem. Dan Petrus sendiri telah menyatakan pada sidang di Yerusalem bahwa apa? Bahwa Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Jangan lagi anggap ada perbedaan. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Akan tetapi di Antioquia, Petrus sendiri yang sedang menyatakan perbedaan itu, bukan? Ketika dia menarik diri daripada saudara-saudara bukan Yahudi. Nah saudara, kita perlu senantiasa mengingat bahwa umat Allah itu adalah satu umat. Meskipun mereka mungkin terbagi dalam berbagai kelompok saudara, tetapi umat Allah itu adalah satu umat. Itu kebenaran pertama yang dilanggar saudara sekalian. Dan kebenaran kedua yang berada di bawah ancaman ialah satu doktrin yang sangat penting di dalam kekristenan, yaitu doktrin pembenaran oleh iman. Justification by faith. Nah saudara, ayat 16 ini adalah kali pertama munculnya kata dibenarkan. Kata pembenaran, justification, yang begitu penting. Pertama kali muncul dalam surat ini dan mungkin di dalam tulisan-tulisan Paulus, saudara sekalian. Dan kita ingat pembenaran oleh iman, justification by faith, adalah slogan reformasi yang penting, saudara. Kebenaran ini, bahwa pembenaran oleh iman, kebenaran ini membebaskan Martin Luther dari ikatan ketakutan oleh belenggu agama. Ketika dia di dalam agama, dia merasa penuh dengan ketakutan. Apakah aku sungguh diterima Tuhan? Apakah aku diampuni oleh Tuhan? Apakah aku diselamatkan oleh Tuhan? Maka dia terus peka peduli dengan dosa-dosa kecil. Dia merasa itu bisa membuat dia tidak diterima oleh Tuhan. Dia merasa harus melakukan sesuatu. Dia merasa harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu. Tetapi ketika dia sadar bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman, kebenaran ini membebaskan Martin Luther dari ikatan ketakutan di dalam belenggu agama. Dan konsep ini begitu penting sehingga 3 kitab perjanjian baru menjelaskannya kepada kita. Saudara lihat dalam Roma pasal pertama ayat 17. Ayat itu mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Lalu Galatia pasal 3 ayat 11 mengatakan juga orang benar akan hidup oleh iman. Dan Ibrani pasal 10 ayat 38 juga mengatakan bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Maka saudara sekalian, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Nah, tetapi apakah pembenaran itu? Saudara perhatikan, kita seringkali mendengarkan mengenai justification, mengenai pembenaran. Tetapi apakah pembenaran itu? Saudara sekalian, saudara perhatikan definisi daripada pembenaran. Pembenaran itu adalah tindakan Allah. Tindakan Allah yang dengannya dia menyatakan orang berdosa yang percaya sebagai orang yang benar di dalam Yesus Kristus. Saudara perhatikan, pembenaran adalah tindakan Allah yang
declare menyatakan bahwa engkau orang berdosa, tetapi engkau sekarang percaya kepada Yesus, maka engkau dinyatakan sebagai orang benar di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, mari kita memperhatikan, pembenaran itu adalah satu tindakan. Pembenaran itu satu tindakan, bukan sebuah proses, saudara ya. Satu tindakan, bukan sebuah proses. Setelah engkau menjalani hidup, menjalankan kewajiban agama, engkau berbuat baik, engkau mengejar pahala, engkau menjadi sesuatu, baru engkau akan dibenarkan. Itu adalah proses. Tetapi pembenaran itu adalah sebuah tindakan. Jadi saudara, tidak ada orang Kristen yang lebih dibenarkan daripada orang Kristen yang lain. Saudara, tidak ada orang Kristen, oh ini lebih benar, oh ini lebih rajin, maka dia lebih benar daripada orang Kristen yang lain. Roma pasal 5 ayat pertama mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Oh saudara, ini satu ayat yang sangat indah ya. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan, kita hidup dalam damai sejahtera, ada ketenangan. Tidak ada lagi satu pikiran yang mengganggu bahwa engkau mungkin belum diterima oleh Tuhan Allah. Tetapi jikalau engkau sudah dibenarkan, engkau hidup dalam damai sejahtera. Maka di sini kita bisa katakan, setelah kita dibenarkan satu kali, saudara ya, kita dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya oleh iman, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah. Jadi satu kali diselamatkan, once saved, saved forever, saudara. Satu kali diselamatkan, maka engkau beroleh damai sejahtera. Maka orang percaya yang mengenal akan anugerah itu, mereka hidup dalam ketenangan. Waktu mau mati, tidak ada ketakutan. Seakan-akan ada utang yang belum beres. Dan iblis tidak lagi bisa menuduh. Iblis tidak bisa mengatakan, engkau masih ada dosa yang belum dibereskan. Engkau belum mengakui ini dan itu. Iblis mengatakan engkau tidak mungkin diterima oleh Tuhan karena masih ada dosa yang kau simpan. Sudah tidak bisa. Karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Maka saudara sekalian, kita beroleh damai sejahtera. Karena kita dibenarkan oleh iman, maka itu adalah transaksi yang hasilnya langsung berlaku dan segera antara orang berdosa yang percaya dan Allah. Maka karena itu seringkali dikatakan bahwa keselamatan kita sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Maka karena kita dibenarkan, maka transaksi itu hasilnya adalah berlaku segera dan langsung, saudara sekalian. Jadi bukan Allah mengatakan, oke ya, you akan diselamatkan kalau melakukan ini dan itu. Tetapi langsung dinyatakan lunas. Sudah selesai. Yesus di atas kayu salib tidak menyisakan cawan itu. Semuanya diminum sampai tuntas, cawan murka daripada Allah. Itu adalah transaksi yang berlaku langsung dan segera. Jadi saudara, biasanya kalau kita ada orang beli rumah, lihat rumah itu sudah tua, rumah itu sudah banyak rusak, rumah itu sudah hampir rubuh. Dan dia berkata, oke, saya beli rumahmu, harganya 5 miliar, saya beli. Tetapi saya beli kalau sudah dibereskan. Maka saudara menerima jaminan akan mendapatkan pembayaran. Kalau sudah dibereskan, sudah rapi, sudah bagus kembali, maka saudara terima pembayaran itu. Tetapi Alkitab mengatakan ketika engkau dibenarkan, Allah langsung membayar lunas. Tidak peduli bahwa rumah itu belum dibereskan, saudara sekalian. Allah membayar tuntas dan lunas. Saudara, jikalau kita dibenarkan oleh perbuatan, maka kita harus melewati satu proses yang bertahap, bukan? Oh, engkau sudah sampai mana? Engkau sudah ada perubahan? Kalau engkau sudah ada perubahan, nanti di akhir hidupmu, perbuatan baikmu akan ditimbang. Jikalau engkau sudah melakukan perbuatan yang baik lebih daripada yang jahat, maka engkau akan diterima oleh Tuhan. Nah saudara, jikalau kita diselamatkan oleh perbuatan, berarti kita melewati proses yang bertahap. Nah karena itu saya mau tanya saudara ya. Orang yang terima Yesus dari kecil, oh rajin sekali. Dia ikut sekolah minggu, remaja ikut pelayanan.
terus pemuda, kemudian dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, lalu melayani dengan baik, dia hidup dengan setia, saudara sekalian. Apakah kebenarannya sama dengan orang yang sudah hampir mati baru terima Tuhan? Sama tidak? Kebenarannya sama tidak? Sama atau tidak, saudara sekalian? Orang yang hampir mati baru percaya Tuhan. Ence mau percaya Tuhan? Ence, puji Tuhan, Ence percaya Tuhan. Nah, ini sama nggak dengan orang yang dari kecil sudah ikut sekolah minggu rajin, ikut remaja, jadi hamba Tuhan, melayani seumur hidup dengan setia? Kebenarannya sama enggak? Sama, saudara. Nah, saya bersyukur ya, di dalam gereja Reform kita dengan yakin mengatakan sama. Kenapa, saudara? Sebab mereka bukan dibenarkan oleh berapa lamanya mereka jadi orang Kristen, tetapi mereka dibenarkan oleh darah daripada Yesus. Mereka bukan dibenarkan berapa lama dia jadi orang Kristen. Nah, saudara, kita bersyukur bahwa Injil dengan jelas memberitahu kita orang pertama yang masuk surga bersama dengan Yesus oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib adalah penjahat yang berada di sebelahnya. Penjahat itu berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata, no. Tetapi hari ini juga aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu adalah the garden. Taman itu, taman di mana manusia memiliki persekutuan yang sempurna dengan Allah. Taman di mana mereka boleh berelasi dengan Allah tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, saudara sekalian. Dan Yesus berkata, engkau pada hari ini berada bersama dengan aku di Firdaus. Maka saudara, ini kita perlu pegang baik-baik bahwa pembenaran itu bukan tindakan kita. Pembenaran itu adalah tindakan Allah. Dan seperti seorang yang berada di pengadilan, lalu kemudian hakim menyatakan dia sebagai orang benar karena seluruh pelanggarannya telah ada yang menanggung, saudara sekalian. Dan pembenaran itu bukan hasil daripada karakter kita atau perbuatan manusia, saudara. Bukan dari hasil perbuatan kita. Tetapi seringkali kita hidup seakan-akan kita bergantung kepada perbuatan kita. Buktinya apa? Kalau orang merasa dia lemah imannya, dia merasa dia jatuh dalam dosa, dia menghindari persekutuan dengan orang percaya, dia tidak mau datang ke gereja. Kenapa? Karena dia merasa aku tidak layak, aku tidak mau pergi ke gereja. Kenapa? Karena aku bukan orang baik. Loh, saudara sekalian, lucu ya. Dia menganggap dia bukan orang baik, maka dia tidak mau pergi ke gereja. Kalau begitu gereja isinya orang yang sudah baik. Itu gereja isinya orang yang sempurna. Tidak, saudara sekalian ya. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena kita mengatakan tunggu sampai saya sudah beres baru saya ke gereja. Maka berarti kita menaruh iman kita kepada perbuatan kita. Bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum Taurat, maka orang berdosa memperoleh kedudukan yang benar di hadapan Allah. Tetapi dengan menaruh imannya kepada Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan bukan membawa kita diterima di hadapan Tuhan. Hukum Taurat itu diberikan untuk menyingkapkan dosa. Pendeta Stephen Tong selalu memberikan contoh. Hukum Taurat itu seperti MRI, seperti sinar X yang melihat kepada penyakit yang ada dalam diri kita. Maka menyoroti apa yang sakit, menyingkapkan penyakitmu. Setelah itu apa? MRI tidak bisa menyembuhkan. Engkau harus cari dokter yang bisa menyembuhkan. Maka Taurat memberitahu dosamu, memberitahu kelemahanmu. Setelah itu engkau harus datang kepada Yesus untuk menebus dosamu. Maka Allah di dalam kasih karunia-Nya telah menaruh dosa-dosa kita kepada Kristus. Dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Wah, ini transaksi yang paling enak, saudara ya. Saudara, transaksi yang paling enak. Saudara hidup dengan hutang yang sangat besar. Utang itu begitu besar. Saudara tidak mungkin bayar, terlalu besar. Lalu kemudian datang konglomerat. Konglomerat itu berkata, mari, utangmu jadi utangku dan hartaku jadi hartamu. Enak enggak, saudara? Enak kan ya? Cuma satu masalahnya. Mustahil.
Cuma satu masalahnya mustahil, saudara. Saudara utang 1 triliun, nggak bisa bayar. Terus datang konglomerat, jangan takut. Semua utangmu jadi utangku. Dan semua hartaku jadi hartamu. Waduh, luar biasa. Cuma masalahnya satu saja, mustahil, saudara. Nah, tetapi di dalam Kristus, hal itu tidak mustahil. Utang kita ditimpakan kepada Kristus. Maka di atas kayu salib, ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia harus berhadapan dengan cawan murka daripada Tuhan Allah yang ditimpakan kepada dia. Seluruh dosa umat manusia dari sebelum dan setelahnya itu ditanggungkan kepada Kristus. Lalu kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Sehingga ketika Allah melihat kita, Allah bukan melihat baiknya kita. Itu Allah bukan melihat performance kita sebagai orang Kristen, tetapi Allah melihat Kristus di dalam kita. Maka karena itu dikatakan in Christo. Di dalam Kristus itu doktrin yang sangat penting. Karena Allah melihat Kristus ada di dalam kita. Kebenaran Kristus ada pada kita. Sehingga Allah melihat kita sebagai orang benar, bukan karena kita benar. Nah, saudara, di dalam pembenaran itu Allah menyatakan bahwa orang berdosa yang percaya itu benar. Allah bukan membuatnya menjadi benar. Ingat ya, Allah bukan membuatnya, ini orang sudah rusak sekali, pecandu narkoba, tukang berzina, segala macam. Lalu Allah merubah dia jadi orang benar. Setelah benar, Allah mengatakan, aku sekarang terima engkau. Tidak. Tapi Allah menyatakan dia sebagai orang benar. Menyatakan dia dalam keadaan dia sebagai orang yang berdosa, Allah menyatakan orang benar. Nah, tetapi tentu saja ya, pembenaran yang sejati itu menuntun kepada pengudusan atau perubahan hidup. Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Karena engkau setelah menerima anugerah itu, engkau sadar Tuhan, anugerah itu terlalu besar. Aku tidak mau lagi mempermalukan Tuhan. Aku mau sungguh hidup di dalam pengudusan. Tapi saudara, bukan karena perubahan hidup itu maka saudara dibenarkan, bukan. Agama-agama mengatakan engkau harus berubah dulu supaya engkau diterima Tuhan. Engkau harus bertobat dulu. Engkau harus kelihatan baik baru engkau diterima Tuhan. Tetapi kekristenan mengatakan engkau dinyatakan benar dan setelah itu Tuhan bekerja mengubahkan engkau. Bukan karena itu engkau diterima, tapi karena Dia menyatakan engkau benar. Sebelum orang berdosa itu percaya kepada Kristus, dia bersalah di hadapan Allah. Tetapi saat dia percaya kepada Kristus, maka dia dinyatakan tidak bersalah. Wah, ini kalimat yang sangat indah ya. Di pengadilan orang nangis-nangis, Pak Hakim tolong Pak jangan hukum berat Pak, saya masih punya tanggungan anak istri segala macam Pak, tolong Pak jangan. Nah, kemudian hakim menyatakan tidak bersalah. Wah, itu kan harapan dia, saudara ya. Tapi kita di hadapan Allah, kita dinyatakan tidak bersalah. Oleh karena Kristus, sekali lagi oleh karena Kristus. Dan ini kalimat indah ya. Di hadapan Allah, seseorang dinyatakan tidak bersalah. Dan dia tidak akan pernah disebutkan bersalah lagi. Saudara dinyatakan tidak bersalah. Dan saudara tidak akan pernah dinyatakan bersalah lagi. Setelah itu saudara masih up and down. Hidup saudara bergumul kan. Bergumul dengan dosa. Saudara bergumul mau menang. Kadang-kadang jatuh saudara sekalian. Tapi saudara tidak akan pernah dinyatakan bersalah lagi. Maka karena itu kita sangat percaya bahwa keselamatan itu tidak hilang. Orang mengatakan, kalau kita berkata keselamatan itu bisa hilang, kalau saya tidak jaga keselamatan saya, maka keselamatan itu bisa hilang. Berarti Allah tidak pernah memiliki kuasa otoritas menyatakan engkau tidak bersalah. Karena engkau masih bisa didakwa. Dan engkau masih bisa menghilangkan keselamatan itu oleh karena kegagalanmu. Maka Allah berarti tidak berkuasa. Nah saudara, pembenaran itu bukan sekadar pengampunan ya. Pembenaran itu bukan sekadar pengampunan karena apa? Karena seseorang yang diampuni bisa saja kemudian dia berbuat dosa dan menjadi bersalah kembali.
Jadi pembenaran itu, jadi saudara perhatikan, pembenaran itu bukan sekadar. Tentu saudara diampuni, tetapi bukan sekadar pengampunan. Karena apa? Kalau orang diampuni, kemudian dia berbuat dosa lagi, dia berbuat salah lagi, dia menjadi bersalah, bukan? Kalau anak minta maaf, Bu Guru, maaf ya, saya nyontek. Kapan kamu nyontek? Tadi Bu Guru. Oke, cuma tadi. Kemarin juga Bu Guru. Oh kemarin, oke. Itu kapan lagi? Kemarin dulu juga Bu Guru. Minggu lalu juga Bu Guru. Bulan lalu juga Bu Guru. Banyak banget. Oke, saya ampuni kamu. Terima kasih Bu Guru. Nah, waktu besok dia nyontek lagi, berarti dia bersalah. Bersalah saudara sekalian. Dia menjadi bersalah kembali saudara. Nah ketika setelah kita dibenarkan oleh iman itu lain. Setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, kita tidak akan pernah lagi dianggap bersalah di hadapan Allah. Loh kok enak jadi Kristen? Ya saudara, mau bilang gimana? Ya memang saudara sekalian, memang begitu besar anugerah yang Tuhan berikan saudara. Orang-orang di dalam agama lain tidak mengerti. Jadi Kristen kok begitu ya? Enak ya? Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah yang menganugerahkan, makanya namanya grace. Namanya kasih karunia Tuhan. Dan juga saudara perhatikan, pembenaran itu juga berbeda dengan pengampunan. Karena apa? Karena seorang penjahat yang diampuni masih memiliki catatan kejahatan. Betul tidak saudara ya? Orang dihukum mati membawa narkoba, lalu dia minta gerasi kepada presiden, minta pengampunan kepada presiden, lalu presiden mengampuni dia. Tetapi setelah dia diampuni, tidak jadi dihukum mati, dia tetap punya record, criminal record, catatan kejahatan dia. Nah saudara, beda ya ketika Allah mengampuni, bukan Allah lupa semuanya. Loh, Allah tidak mungkin lupa, Allah maha tahu. Tapi ketika seseorang berdosa dibenarkan oleh iman, dosa-dosanya di masa lalu tidak lagi diingat terhadapnya. Dan Allah tidak lagi mencatat dosa-dosanya. Nah ini Daud sangat tahu. Maka dalam Mazmur 32 ayat pertama sampai ayat kedua, Daud mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Wah ini Daud ini bukan orang sempurna loh. Daud ini punya banyak kelemahan saudara. Seorang teolog mengatakan begini tentang Daud. Tentang Daud ya. Kamu tidak akan berani membiarkan istrimu satu rumah dengan Daud. Sudah tahu ya. Daud ini bukan orang sempurna saudara sekalian. Dia punya banyak kelemahan. Dan Daud sadar, makanya dia mengatakan berbahagialah saudara, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, tidak diperhitungkan Tuhan. Nah Tuhan itu tidak memperhitungkan lagi pelanggaran kita. Tidak gampang ya saudara. Kadang suami istri nikah berpuluh tahun, semuanya punya catatan, rekor, apa yang pernah diperbuat, semuanya simpan, contekan. Begitu berantem, keluar semua saudara. 30 tahun lalu, 29 tahun lalu, 28 tahun lalu, dulu kamu begini, dulu kamu turunin saya di pinggir jalan. Dulu hujan-hujan kamu biarkan saya. Wah, semua keluar saudara. Walaupun kita mengatakan tidak, ada masalah enggak? Tidak. Padahal ingatan kita menyimpan semua rekor-rekor itu. Wah, dulu kamu gini, dulu kamu. Tetapi Daud mengatakan Tuhan tidak. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Maka saudara sekalian, Allah membenarkan siapa? Jadi Allah membenarkan siapa? Allah membenarkan orang berdosa. Ingat ya, Allah membenarkan orang berdosa, bukan orang baik. Jadi siapa yang masuk dalam gereja? Orang berdosa. Jadi saudara, kalau kita mengatakan kita merasa hidup kita lagi tidak beres, tidak usah pergi gereja. Saudara keliru. Karena gereja itu bukan tempat untuk orang yang merasa diri baik. Orang berdosa itu adalah satu-satunya macam orang yang diselamatkan oleh Yesus. Satu-satunya. Satu-satunya macam orang yang diselamatkan oleh Yesus itu orang berdosa, bukan orang benar. Orang yang rasa diri benar tidak mungkin diselamatkan. Dalam Matius pasal 9 ayat 12, Yesus berkata, bukan orang yang sehat, tapi orang yang sakit yang memerlukan tabib. Pendeta Jimmy kasih satu ilustrasi yang bagus ya.
Saudara kalau ke rumah sakit kenapa? Karena saudara sakit kan ya? Kan misalnya ya kita pergi dokter ke rumah sakit. Selamat pagi dok. Pagi. Sakit apa? Enggak ada dok. Loh kenapa kemari? Saya hanya ingin membuktikan kepada dokter dan kepada seluruh rumah sakit bahwa saya sehat. Saya hanya ingin orang tahu bahwa saya sehat. Saya hanya ingin orang memuji saya betapa sehatnya saya. Untuk apa kamu kemari? Hanya membuktikan saya sehat. Nah, sudah kan tidak mungkin dong. Maka Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Nah, waktu kita ke gereja bukan menunjukkan betapa baiknya kita. Bukan menunjukkan betapa rajinnya kita. Bukan menunjukkan betapa sempurnanya kita. Bukan menunjukkan betapa, oh pernikahanku tidak ada masalah. Oh anak-anakku semua beres. Oh coba lihat orang lain semuanya berantakan. Ini masalah itu masalah itu. Tapi lihat saya. Saya ini adalah contoh teladan daripada orang Kristen yang sempurna. Bukan saudara. Kita ke gereja dengan segala kelemahan kita. Kita sadar kita penuh dengan kekurangan dan kita sangat memerlukan anugerah Tuhan. Kita sangat memerlukan anugerah Tuhan. Nah ketika Petrus memisahkan diri dari orang-orang bukan Yahudi, apa yang Petrus sangkali? Petrus sedang menyangkali prinsip pembenaran oleh iman karena dia seakan berkata, kita ini orang Yahudi beda daripada orang bukan Yahudi. Tadinya makan sama orang Yahudi. Kemudian datang orang bukan Yahudi. Dia pinggir menjauh. Duduk dengan orang bukan Yahudi. Dengan orang Yahudi yang bersunat itu. Seakan-akan mengatakan kita orang Yahudi beda. Kita lebih baik daripada orang-orang bukan Yahudi. Kita orang yang statusnya lebih daripada mereka. Padahal baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Sama-sama orang berdosa. Dan hanya bisa diselamatkan melalui iman kepada Kristus. Sama saudara sekalian ya. Jadi kita ini sama-sama orang yang berada di dalam rumah sakit. Gereja itu adalah hospital for the sinners. Bukan museum for the saints. Nah saudara, kebenaran ketiga yang dilanggar oleh Petrus ialah kebebasan dari hukum Taurat. Pada sidang di Yerusalem, Petrus membandingkan hukum Taurat itu dengan kuk yang memberatkan. Ternak itu ditaruh kuk di atasnya supaya diberatkan, dikendalikan saudara. Nah dalam Kisah Rasul 15 ayat 10 Petrus mengatakan, kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul. Jangankan mereka, nenek moyangmu sendiri dan kita sendiri juga tidak bisa pikul. Karena kita merasa diri hebat, mereka merasa diri punya 613 hukum yang ditaati satu persatu. Mereka tidak berzina, bangga. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa memandang perempuan dan mengingininya, dia sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Wah begitu berat saudara sekalian. Kamu memang tidak mencuri, tapi kamu mengingini milik daripada sesamamu. Nah saudara sekalian, begitu beratnya standar itu saudara. Siapa yang bisa mencapai standar itu? Maka Petrus mengatakan, kamu mau meletakkan kuk itu? Tidak mungkin. Nenek moyangmu sendiri nggak bisa, kita sendiri nggak bisa. Maka kita hanya bisa bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kita hanya bisa berharap dibenarkan oleh Kristus. Sekarang di Antioquia, Petrus malah menempatkan dirinya di bawah kuk yang mustahil itu, saudara sekalian. Maka argumen Paulus kepada Petrus itu seperti ini. Petrus, kamu dan aku tahu kita tidak menemukan keselamatan melalui hukum Taurat. Kita menemukannya melalui iman kepada Kristus. Tetapi sekarang setelah diselamatkan, kamu kembali kepada hukum Taurat. Lagi pula kamu sudah memberitakan Injil kasih karunia kepada orang Yahudi, kepada orang bukan Yahudi. Dan kamu sudah mengatakan kepada mereka bahwa diselamatkan itu oleh iman. Bukan oleh ketaatan kepada hukum Taurat. Dengan kembali kepada legalisme, dengan kembali kepada Taurat, maka kamu membangun kembali apa yang sudah kamu runtuhkan. Jadi saudara, kalau hari itu Paulus tidak menegur Petrus, maka kekristenan kembali kepada legalisme. Kembali kepada Taurat, berarti Petrus menyangkal segala sesuatu yang sudah Allah lakukan baginya. Dan juga yang Allah lakukan melalui dirinya. Berarti Petrus menyangkali itu, saudara sekalian.
Dan kebenaran keempat yang bisa diselewengkan oleh tindakan itu adalah Injil itu sendiri. Injil itu sendiri. Jikalau seseorang bisa dibenarkan oleh perbuatan hukum Taurat, pertanyaannya simple. Untuk apa Yesus datang dan mati? Jikalau saudara masih terus bergumul, oh nanti Tuhan ampuni nggak dosaku, oh nanti kalau aku jatuh lagi aku nggak diterima Tuhan. Maka saudara berarti saudara tidak menganggap penting Yesus datang dan mati, saudara sekalian. Kalau seseorang bisa dibenarkan oleh perbuatannya, oleh moralitasnya, untuk apa Yesus datang? Kalau ada seperangkat aturan yang bisa menyelamatkan dan mengubah manusia, maka anak Allah tidak usah datang. Saudara, di dalam satu seminar mengenai mendidik anak dalam Injil dikatakan bahwa apa yang orang tua paling butuhkan dalam mendidik anak bukan seperangkat aturan yang paling utama. Aturan itu perlu, tapi jangan harap melalui aturan itu engkau mengubahkan seseorang. Kita bisa menjadikan dengan aturan yang ketat ya. Kita mendidik anak dengan begitu keras, dengan tangan besi. Apakah menjadikan anak itu seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hidupnya diubahkan? Seorang teolog mengatakan engkau hanya menjadikan anakmu sebagai smarter sinners. Pendosa yang lebih cerdas. Dia tahu nih kapan papanya akan marah. Dia tahu kapan mamanya tidak senang. Dia memanipulasi situasi. Maka kita menjadikan anak kita sebagai smarter sinners. Mereka berdosa tapi dengan cara yang lebih tersamar. Sehingga orang tua tidak tahu. Maka apa yang paling perlu adalah Injil. Anak itu tahu papa mamanya juga orang berdosa. Jadi orang tua kita tidak bisa mengatakan begini ya kepada anak-anak ya. Seakan-akan kita itu orang yang levelnya lebih tinggi daripada mereka. Kita orang yang rohaninya lebih baik. Kita orang yang lebih taat, lebih sungguh-sungguh daripada mereka. Tapi kita bawa mereka melihat bahwa orang tuamu juga adalah orang yang berdosa. Jadi kita seringkali mengatakan begini kepada anak kita. Berani-beraninya ya. Yuk begitu ya. Dulu papa waktu muda tidak pernah seperti itu. Saudara, malaikat ketawa. Nah, malaikat tahulah. Waktu muda macam apa kamu gitu kan ya. Cuma ya malaikat tidak intervensi saja kan. Kita kan sering mengatakan begitu. Dulu muda papa tidak kayak kamu. Mungkin kita lebih parah saudara. Tapi saudara kita harus mengakui bahwa apa? Bahwa kita butuh Injil. Sebagaimana engkau butuh Injil, papa juga butuh Injil. Sebagaimana engkau orang berdosa yang dapat anugerah, papa juga orang berdosa dapat anugerah. Nah saudara sekalian, kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah kebenaran utama dalam Injil. Kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Dia mati untuk kita. Dan kita hidup oleh iman kepada Kristus. Karena dia hidup di dalam kita. Dia hidup dalam kita. Tidak ada bantuan sedikit pun dari usaha manusia yang membuat dia menjadi seorang yang lebih baik. Tidak ada saudara. Dan kebenaran kelima yang disangkali ialah kasih karunia Allah. Kebenaran kelima kasih karunia Allah. Pengikut Yudaisme ingin mencampur adukan antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Dicampurkan. Kita seringkali ikut Tuhan tidak rela ya. Tidak rela Tuhan yang kerjakan semua. Oke lah, ada bagian dong yang aku kerja dong. Kalau aku tidak menyambut uluran tangan Tuhan, maka tidak mungkin aku selamat. Berarti ada bagianku. Nah saudara, kita kadang tidak rela Tuhan mengerjakan semuanya bagi kita. Ada orang pelit sekali saudara sekalian. Dia tidak mau menerima kebaikan orang dan juga tidak mau beri. Saudara sekalian, pelit sekali. Maka waktu dia tenggelam, orang mengatakan, cepat ambil tanganku. Cepat berikan tanganmu. Dia tidak mau karena terlalu pelit. Maka ketika orang sadar ini orang pelit, maka orang bilang cepat ambil tanganku. Cepat-cepat dia ambil. Nah saudara sekalian, seringkali kita tidak rela. Kita harus melakukan sesuatu. Saudara sekalian. Nah pengikut Yudaisme ingin mencampur adukan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Tapi Paulus mengatakan hal itu impossible. Tidak mungkin. Kembali kepada hukum Taurat berarti engkau geser kasih karunia Allah. Sedikit pun jasamu yang engkau andalkan, engkau sudah menyingkirkan yang namanya kasih karunia, saudara. Petrus sudah mengalami kasih karunia Allah di dalam keselamatannya sendiri.
Dan Petrus sudah menyatakan kasih karunia Allah di dalam pelayanannya. Tetapi ketika dia menarik diri dari persekutuan dengan orang-orang bukan Yahudi, dia secara terbuka mendeklar, dia menyangkali kasih karunia Allah. Saudara, anugerah berkata tidak ada perbedaan. Semua orang itu adalah orang berdosa. Dan semua orang dapat diselamatkan melalui iman kepada Kristus. Kasih karunia berkata demikian. Tetapi tindakan Petrus pada hari itu seakan mengatakan, oh, ada bedanya. Kasih karunia Allah saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan hukum Taurat. Kita juga butuh hukum Taurat. Kasih karunia Allah tidak cukup. Tindakan Petrus seakan-akan berkata seperti itu. Maka kembali kepada hukum Taurat berarti membatalkan salib. Ketika hukum Taurat berkata, lakukan ini dan itu. Nah saudara ya, hukum Taurat, agama-agama mengatakan, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Supaya engkau diterima oleh Tuhan. Tetapi kasih karunia berkata apa? Sudah selesai. Taurat berkata lakukan, kasih karunia berkata it is finished. Sudah selesai adalah seruan kemenangan Yesus di atas kayu salib, bukan? Yesus mengatakan sudah selesai. Dan Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah saudara, pada akhirnya kita tidak memiliki catatan kira-kira apa jawaban Petrus ya. Alkitab tidak menulis tanggapan Petrus terhadap teguran Paulus. Apakah Petrus ngambek berbulan-bulan, tidak mau ngomong. Saudara ya, kadang-kadang ada juga orang yang menikah, saudara sekalian, kalau ngambek itu bisa tidak bicara berbulan-bulan. Bicaranya lewat apa? Lewat pantulan kayak main biliar ke anak. Kasih tahu mamamu, papa lapar. Nah, anak pergi kasih tahu, ma papa lapar. Kasih tahu papamu tunggu 5 menit lagi. Padahal papa sama mama berhadapan. Nah, saudara, kita tidak tahu jawaban Petrus terhadap Paulus, tapi kita sangat percaya Petrus menerima teguran itu dengan hati besar, dengan jiwa yang besar. Kitab suci menunjukkan bahwa dia mengakui dosanya dan dia dipulihkan kembali ke dalam persekutuan itu. Waktu saudara baca kedua surat Petrus, surat 1 dan 2 Petrus, di situ kita tidak menemukan adanya penyimpangan dari Injil kasih karunia Allah. Bahkan tema daripada 1 Petrus itu adalah kasih karunia yang sejati. Kasih karunia Allah yang sejati. Itu tema daripada 1 Petrus. Dan kata kasih karunia digunakan di dalam setiap pasal di dalam surat Petrus. Petrus menunjukkan bahwa dia dan Paulus itu sepenuhnya sepakat. Jadi jangan ada yang coba membenturkan. Jadi Petrus tidak ego ya. Aku ditegur oleh Paulus nih. Awas ya. Apapun yang Paulus kerjakan, aku ganjel. Tidak, saudara sekalian. Tapi dia menunjukkan bahwa dia sepakat dengan Paulus. Jangan ada yang coba membenturkan. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16, Petrus menuliskan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila dia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak paham dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan yang lain. Nah saudara, ini adalah hal yang sangat perlu kita peka, bahwa kita diselamatkan sekali lagi adalah karena kasih karunia Allah ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan sebab karena kasih karunia. Kasih karunia artinya you tidak usah bagian. Kayak orang apa ya? Orang mengatakan, ini rumah saya berikan kepadamu ya nak. Semua sudah disediakan. Oh, tidak diberikan dong, nggak gratis. Buktinya saya ada tanam rumput 1. Tidak dong, nggak dikasih semua gitu kan ya. Nah saudara, tetapi kasih karunia itu memberikan segala sesuatunya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Nah saudara, sadar bahwa kita memiliki kedudukan yang benar di hadapan Allah itu memberikan damai
yang sejati loh ya. Saudara, melalui perseteruan ini ya, Paulus menegur Petrus ya, itu memberikan kepada kita satu ketenangan saudara, bahwa kita memiliki kedudukan yang benar dan itu memberikan damai yang besar. Allah tidak hanya menyatakan bahwa kita benar dalam Kristus, tapi dia memperlakukan kita seolah-olah tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Wah, ini amazing saudara ya. Allah bukan cuma menyatakan kita benar, tapi Allah memperlakukan kita seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Wah, amazing. Maka kita tidak perlu takut dengan penghakiman. Karena apa? Karena dosa-dosa kita sudah dihakimi. Dihakimi di mana? Di atas kayu salib. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib itu bukan perkara remeh, saudara. Roma pasal 8 mengatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah ada di atas kayu salib. Yesus sudah menerima seluruh cawan murka Allah ditimpakan kepadanya. Maka saudara, kalau gereja meninggalkan salib, apa artinya saudara? Gereja mengangkat entertain dalam gereja. Gereja mengangkat hal yang lucu, mengundang stand up komedi di atas mimbar, dan tidak lagi memberitakan salib. Apa artinya saudara? Kita tidak lagi dihakimi, kita tidak lagi takut dengan penghukuman. Karena apa? Karena Kristus sudah berada di atas kayu salib, menerima tanggungan itu. Tetapi itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa ya saudara. It is not license to sin. Justru karena Kristus sudah berada di atas kayu salib, kita dinyatakan benar, kita bebas. Bebas untuk apa? Untuk menaati Dia. Bebas untuk menikmati Dia. Bebas untuk menjadi seperti apa yang Dia kehendaki. Efesus 2 ayat 10 mengatakan karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya bagi kita. Maka kita sekarang bebas. Bukan bebas berbuat dosa. Tidak lagi saudara. Kita bebas untuk berkata no terhadap dosa. Saudara dulu tidak bisa ya berkata no. Teman ajak, nggak bisa. Tetapi setelah kita dalam Kristus, kita bebas untuk berkata tidak. Aku sekarang tidak lagi ikut. Aku sekarang tidak lagi menikmati hidup dalam dosa. Nah saudara, bayangkan jikalau Paulus tidak bertindak. Jikalau Paulus tidak memperjuangkan kebenaran yang penting ini, apa yang terjadi? Kita tidak menikmati kebebasan dalam Injil. Tapi sekarang kita menikmatinya. Bahwa kita telah dimerdekakan. Dan kemerdekaan itu mahal harganya. Tetapi kemerdekaan itu tidak ada yang bisa ganggu gugat. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Setan terus akan merecoki. Setan terus akan mengatakan bahwa kita orang berdosa. Tapi di dalam Kristus Allah telah menyatakan kita sebagai orang benar. Dan itulah yang diperjuangkan Paulus di dalam peristiwa di Antioquia dan di dalam surat Galatia. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang terlampau besar bagi kami. Kasih karunia yang tidak mungkin kami beli. Kasih karunia yang tidak dihasilkan oleh sedikit pun perbuatan kami ya Tuhan. Tapi diberikan secara cuma-cuma. Satu transaksi yang berlangsung secara instan segera berlaku bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Untuk pembenaran bagi kami. Orang-orang yang tidak layak. Dan kami berdoa Tuhan pimpin kami. Kami tidak mungkin hidup di tengah dunia ini dalam keadaan yang sempurna. Tidak lagi mendukakan Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan. Kami kadang jatuh ke dalam dosa yang mendukakan Tuhan. Tapi kami bersyukur sebab Engkau telah membenarkan kami. Dan setelah kami dibenarkan ya Tuhan, Engkau memandang kebenaran Kristus ada pada kami. Dan biarlah kami yang sudah dimerdekakan, kami hidup dalam kebebasan untuk taat kepada Tuhan, untuk menikmati Engkau, dan untuk menjadi apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk satu perjuangan yang dikerjakan oleh tokoh-tokoh iman di dalam sepanjang sejarah. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan kami bersyukur. Amin.